Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru. Hari ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya Kau jadikan kami selalu hati kami tanah yang baik Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, segala hal yang kami dengar Tuhan dapat menjadi benih yang baik Tuhan, berakar kuat dan berbuah lebat di hati kami Tuhan, dan menjadi berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, berkatilah semua pekerjaan yang kami lakukan, berkatilah semua proyek-proyek yang kami lakukan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan, untuk jadi Tuhan kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan di hidup kami yang sekali ini, di mana kami lahir tidak membawa apa-apa dan kami kembali kepadamu tidak membawa apa-apa, tapi Kau beri kami kesempatan untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu. Terima kasih kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Kau benar-benar ada, benar-benar nyata dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, para malaikat-Mu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan ini ya, nyanyikan lagu yang pertama. Masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Amin ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan renungkan, diambil dari Lukas, masih mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri. Ini kita ditulis, selain ditulis oleh Lukas, ditulis juga oleh Yohanes. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ditulis di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, ditulis juga di Yohanes, yaitu Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin ya. Ini yang ditulis oleh Lukas. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Judul: Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Ketika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang ditulis Tuhan ya, ditulis di Lukas dan Yohanes. Kita akan merenungkan ya dari perkataan yang ditulis oleh Lukas dan Yohanes, merenungkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ketika itu ditulis Lukas, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Saat itu mereka sedang bercakap-cakap dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu seperti saat Kleopas dan temannya melihat Tuhan Yesus langsung menghilang, dan ini kebalikannya. Tuhan Yesus tiba-tiba ada di depan mereka secara tiba-tiba. Jadi mereka sampai terkejut dan takut. Mereka menyangka bahwa yang mereka lihat itu hantu. Itu yang mereka sangka. Mereka menyangka bahwa Tuhan yang mereka lihat di depan mata mereka itu hantu. Makanya mereka takut ya, terkejut dan takut. Mereka menyangka Tuhan Yesus hantu. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Mereka masih terheran-heran. Kemudian untuk meyakinkan, Tuhan Yesus minta ini ya, makanan. Kemudian mereka ngasih ikan goreng. Kemudian Tuhan makannya di depan mata mereka. Kemudian mereka setelah itu ini ya, kemudian berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Jadi Tuhan Yesus itu datang ke bumi untuk apa? Untuk menggenapi semua hal yang tertulis tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias yang ditulis oleh Musa di kitab Taurat dan kitab Mazmur. Itu semua harus tergenapi. Maka Yesus datang. Kemudian Tuhan Yesus membuka pikiran mereka ya. Jadi Tuhan Yesus membuka pikiran mereka mengenai kitab suci. Jadi segala hal yang pernah mereka baca dan segala hal yang belum pernah mereka baca, Tuhan Yesus bukakan. Jadi mereka langsung mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dibukakan, Roh Kudus bekerja. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga."
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi mereka terkejut, kok ini ada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus mengingatkan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus menemui banyak orang. Itu untuk apa? Untuk menggenapi apa yang tertulis di kitab Musa, kitab Taurat. Jadi semua yang dinubuatkan Tuhan melalui para nabi, melalui Musa itu harus digenapi. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan itu. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu harus menderita, harus bangkit pada hari ketiga seperti yang tertulis. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan itu. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka mengenai segala hal yang tertulis di kitab suci yang belum mereka yang mereka pernah baca dan lupa atau apapun ya. Itu tersingkapkan. Mereka jadi mengerti maksud Tuhan menemui mereka. Itu untuk agar mereka tuh tahu bahwa ini tuh harus tergenapi. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu harus tergenapi. Jadi Tuhan Yesus menemui banyak orang. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, mulai dari tempat mereka. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kenapa? Para murid Tuhan Yesus itu saksi dari Tuhan Yesus meninggal, saksi Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalian tuh saksiku. Tapi kamu tidak boleh meninggalkan kota ini sampai kamu diberi perlengkapan dari kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi mereka harus menunggu sampai apa? Roh Kudus datang. Nanti kita akan baca ya. Kita akan baca semuanya sampai bagaimana Roh Kudus itu hinggap di atas mereka. Nanti kita akan baca. Jadi mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sampai ada kekuasaan dari tempat tinggi, dari Tuhan Allah turun dalam mereka. Turun di atas mereka. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa menyembuhkan orang. Setelah mereka ada bahasa roh, setelah mereka melakukan banyak mujizat, langsung disebar Tuhan Yesus. Kamu harus apa? Memberitakan berita tentang ini. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Tapi ya itu syaratnya apa? Mereka harus menunggu sampai Roh Kudus tercurah. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa menyembuhkan orang. Itu adalah apa? Perlengkapan. Dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus itu perlengkapan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu Roh Kudus. Kita akan apa? Saat kita menghadapi apapun, saat ada orang-orang yang menyerang kita seperti yang dialami Tuhan ya, menghadapi orang ahli-ahli Taurat, kita akan diberi hikmat. Kemudian itu dari Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah katakan. Dan ini yang yang Tuhan katakan lagi, kamu harus tinggal di tempat ini sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada apa? Ada bahasa roh, salah satunya orang sakit sembuh, banyak mujizat yang dilakukan Petrus seperti yang kita baca. Nanti kita akan baca lagi. Kita akan renungkan lagi. Itu yang dikatakan Tuhan. Kamu itu harus memberitakan ke semua bangsa. Tentang apa? Pertobatan. Dan pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus itu sudah meninggal. Untuk apa? Mengampuni dosa manusia. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit
Dan mereka sudah melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Kamu itu saksiku, Tuhan Yesus katakan itu kepada murid-muridnya. Beritakan itu ke semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku, agar mereka tahu apa pengampunan dan pertobatan itu ada dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah meninggal. Karena apa? Karena jalan ke surga itu kan lewat Tuhan Yesus. Jadi semua orang harus tahu. Karena kalau manusia melakukan apapun untuk menghapus dosanya sendiri, tidak mungkin bisa. Manusia mau berbuat baik, ada orang yang lebih daripadanya, ada dengki lagi. Ada apa niat-niat untuk apa menghalangi lagi. Gimana mau berbuat baik? Manusia itu kalau mau berbuat baik 100% pasti ada aja halangannya. Makanya Tuhan ngasih apa? Tuhan Yesus turun, Roh Kudus turun. Karena Tuhan tahu manusia tuh debu, butuh pertolongan Tuhan. Jadi apa? Setelah nanti kita akan baca bagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Tuhan Yesus apa? Curahkan Roh Kudus. Itu persenjataan Tuhan untuk para muridnya. Jadi sebelum ada Roh Kudus turun atas kamu, kalian tidak boleh pergi. Kita harus percaya Roh Kudus itu sudah turun di atas kita. Kita harus imani itu. Roh Kudus itu sudah turun di atas kita. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau saya percaya itu. Kekuasaan dari tempat tinggi sudah dicurahkan kepada kita. Dan tugasnya apa? Tugas kita untuk memberitakan pertobatan ini, untuk memberitakan pengampunan dosa ini. Tuhan Yesus sudah meninggal. Tuhan Yesus sudah bangkit. Saat ini Tuhan Yesus duduk di atas surga sana di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sudah terjadi. Dan kalian tuh saksiku, dan puji Tuhan, mereka dikuatkan saat Roh Kudus turun. Mereka dapat berbahasa roh, mereka dapat berbicara dengan banyak bahasa ya, yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari. Mereka bisa menyembuhkan orang, itu mereka alami. Dan kalau kita mengimani, kita bisa mengalami itu. Untuk apa? Untuk agar selama kita di bumi ini, yang kita meninggal, kita lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa, tapi selama periode di muka bumi ini kita dapat apa? Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati umat-umat Tuhan yang memang sudah Tuhan titipkan kepada kita, orang yang mengenal Tuhan Yesus. Itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Manusia memang lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan, ikatlah yang baik-baik. Ikatlah apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan, itu yang kita ikat. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, surga terlepas. Jadi selama periode kita hidup ini, yang kita lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa, tapi kita harus apa? Melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Maksimalkan semua talenta kita. Jangan jadi batu sandungan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Tuhan Yesus katakan sendiri. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Bila dia menabur dalam daging, ya dia akan menuai segala yang kedagingan aja. Tapi kalau dia menabur dalam roh, dia akan menuai roh. Jadi selama kita ada di muka bumi ini, yang waktunya hanya beberapa menit menurut Tuhan, beberapa detik, beberapa menit, jadikanlah kita itu apa? Saluran berkat bagi Tuhan. Datangkan kebaikan. Maksimalkan talenta dalam diri kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan untuk kebaikan tentunya. Jangan sampai untuk segala sesuatu yang akhirnya mati tidak kita bawa, tapi kita apa? Sampai menghancurkan orang lain, melakukan hal-hal yang kalau dikatakan Tuhan itu kayak orang bodoh ya. Kamu melakukan hal-hal itu tapi melepaskan hal-hal yang surgawi. Kalau Tuhan aja ngasih tahu caranya untuk seperti Musa atau seperti Abraham, Daud mendapatkan berkat Tuhan tapi dengan cara yang baik. Bisa, kalau mau bisa.
Itu yang Tuhan ajarkan. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dan kita imani itu. Roh Kudus turun atas kita. Amin. Roh Kudus itu ada dalam diri kita, sudah turun. Tinggal kita aktifkan atau tidak. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Percaya saja. Percaya saja. Kita akan ini yang ditulis Yohanes. Ditulis Lukas dan Yohanes. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapakku tuh sudah mengutus aku untuk datang ke muka bumi ini, untuk menggenapi semua yang tertulis, yang ditulis oleh Musa, ditulis di kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi lainnya. Tuhan Yesus sudah menggenapi. Kemudian Tuhan berkata, sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, katanya, dosa orang dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau Roh Kudus ada di atas kita, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus bila Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ampuni saja dosa orang ya. Kalau dia melakukan lagi kesalahan lagi yang ini ya, yang menimbulkan dosa-dosa lagi, kan berarti kayak ini ya, kayak orang bodoh yang masuk ke dalam comberan ya. Masa seperti kambing yang masuk dalam comberan. Jadi sudah tahu itu comberan, masuk lagi. Tapi kan tugas kita cuma mengampuni ya. Karena seperti Tuhan katakan ya, Tuhan Yesus itu tidak bisa ditipu di ini ya, karena siapa yang menabur dalam daging ya akan menuai dalam kedagingan juga. Tapi siapa yang menabur dalam roh akan menuai roh, yang menuai dalam surga. Itu Tuhan Yesus sudah katakan. Kita lakukan aja yang mendatangkan kebaikan. Kita ampuni dosa orang ya. Kalau melakukan kesalahan lagi, memang ini ya, memang dasarnya manusia ya. Dasarnya manusia yang yang hanya menuruti kedagingan mereka, menuruti keinginan hati mereka. Yang berarti kita tahu Roh Kudus belum mereka aktifkan. Mereka masih mengutamakan kedagingan mereka kayak gitu. Melakukan segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kan berarti mengutamakan kedagingan mereka, kan melakukan segala cara untuk hal-hal yang duniawi dengan melakukan segala cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan itu juga berarti tidak ada Roh Kudus di hati mereka. Ada kedengkian sehingga melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca kemarin ya, hal seperti itu kan berarti ada mengizinkan mereka dimasuki iblis ya. Tuhan Yesus katakan seperti yang di dalam Kejadian Yudas, Tuhan katakan ada iblis di hati Yudas. Berarti kalau ada itu kan Roh Kudus tidak ada. Jadi kalau segala sesuatu orang-orang melakukan segala hal dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka, kita percaya itu tidak ada Roh Kudus. Mereka mencobai Tuhan. Mereka katakan untuk Tuhan tapi caranya bukan dari Tuhan. Dan kita bisa pastikan itu tidak ada Roh Kudus di hati mereka. Karena Tuhan katakan, kan segala kedengkian, keirian kayak gitu tidak ada. Tuhan katakan itu seperti dirasuki iblis. Padahal kan gelap dan terang tidak bisa bersatu ya. Iblis sama Roh Kudus kan tidak mungkin bisa bersatu. Kalau kita mau agar keinginan kita melakukan segala cara ya yang tidak baik, berarti kan kita mengizinkan iblis bertahta di hati kita.
Itu tinggal tunggu waktu dikuasai lagi. Makanya Tuhan katakan bertobatlah, akui kesalahan. Kalau dalam gereja itu nanti kita akan baca bagaimana mereka mengakui kesalahan, dan salah satunya dengan cara apa? Mengakui di depan jemaat. Mengakui di depan jemaat, saya melakukan kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Nanti kita akan baca juga ya beberapa hari ke depan. Apakah dilakukan orang-orang zaman sekarang? Jarang ya. Mereka kalau melakukan kesalahan diam saja, malahan mengajak orang lain. Bagaimana Roh Kudus ada tinggal tetap dalam hati mereka. Itu ya, itu yang harus kita ingatkan pada diri kita. Mari berjaga-jagalah, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Agar apa? Agar kehidupan itu terpancar dari hati kita. Agar apa? Agar Roh Kudus tinggal tetap dalam hati kita. Sehingga selama kita hidup di dunia ini tidak ada kata sia-sia, karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sadar saat kita baru lahir kita tidak bawa apa-apa, saat meninggal pun tidak bawa apa-apa, tapi selama periode kita hidup, kita tahu bahwa kita hidup itu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Bukannya suka memanfaatkan orang lain, itu tidak mungkin ada Roh Kudus, cuma keinginan mereka. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan. Tuhan Yesus katakan di sini ya, bila ada Roh Kudus di dalam kita, jikalau terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu yang Tuhan katakan. Jikalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Jadi cepat-cepatlah minta maaf kalau ada sesuatu, karena kita tidak tahu kan orang itu ada Roh Kudus atau tidak. Ya seperti yang kita katakan, yang kita bahas kemarin ya, berbuat baiklah kepada setiap orang, karena kita tidak tahu Roh Kudus itu ada di dalam diri dia atau tidak. Karena kalau kita melakukan kesalahan ya, dan kita sombong tidak mau minta maaf, kita akan Tuhan Yesus berkata kan, jikalau orang yang kita melakukan kesalahan itu ada Roh Kudus dan kita tidak minta maaf kepada dia, kalau dia tidak mau mengampuni karena kita tidak mau minta maaf, dosa kita tetap ada. Tuhan Yesus yang katakan ini. Kalau orang itu ada Roh Kudus, maka berbuat baliklah kepada setiap orang. Karena kita tidak tahu kan mana yang ada Roh Kudus, mana yang tidak, mana yang ada Roh Allah, mana yang tidak. Karena Tuhan sendiri katakan, apabila ada Roh Kudus ya di dalam orang itu, bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya sudah diampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya tetap ada. Maka ini untuk menguatkan, berbuat baiklah kepada setiap orang, karena kita tidak tahu Roh Kudus ada di dia atau tidak, Roh Allah ada di dia atau tidak. Karena Tuhan Yesus katakan sendiri, kalau orang itu menyatakan dosanya, dosa seseorang diampuni, dosanya diampuni. Tapi kalau menyatakan dosa seseorang tidak diampuni, maka dosanya tidak diampuni. Maka berbuat baiklah kepada setiap orang. Jagalah kelakuan kita terhadap setiap orang, karena kita tidak tahu Roh Kudus itu ada dalam diri seseorang atau tidak. Berjaga-jagalah, berbuat baiklah kepada setiap orang. Ini tuh menguatkan ya. Karena kalau kita sombong, tidak mau minta maaf, bagaimana seseorang mau mengampuni kita? Kalau kita punya hati yang suka minta maaf, nggak masalah ya. Ya sedikit mengurangi masalah lah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya minta maaf. Tapi kalau ada seseorang yang sangat tinggi hati sehingga minta maaf aja gengsi, itu kan repot ya urusannya nanti di belakangan. Maka berbuat baiklah kepada setiap orang. Karena kita tahu orang yang ada Roh Kudus dalam hati mereka, pasti mengampuni orang itu pasti gampang ya. Gampang mengampuni orang. Cuma kalau
seseorang melakukan kesalahan terus kan juga Tuhan katakan Tuhan Yesus tidak bisa dibodohi ya, tidak bisa ditipu, karena siapa yang menabur dalam daging akan menuai dalam daging juga, tapi siapa yang menabur dalam roh menuai dalam roh juga. Jadi ya, marilah kita berbuat baik kepada setiap orang, karena kita tidak tahu mana yang ada roh Tuhan, roh kudus atau tidak. Berjaga-jagalah, jaga hati kita, jaga sikap kita terhadap orang lain. Ya, ini yang Tuhan katakan sendiri. Kalau ada seseorang yang ada roh kudus, pasti mudah mengampuni. Cuma kan masalahnya di dunia zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu diri, dalam tanda kutip ya, sukanya ya melakukan kesalahan-kesalahan lagi untuk memuaskan keinginan mereka kayak gitu. Jadi ya, mari kita saling mengampuni, saling menjaga sikap, menjaga hati, karena kita tidak tahu siapa yang ada roh kudus atau roh Allah atau yang tidak ya. Inilah kisah Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Inilah kisah dari salah satu kisah indah ya, dimana Tuhan katakan ini dilakukan agar nubuatan Tuhan melalui Musa, melalui para nabinya yang ditulis di kitab Taurat atau kitab-kitab lainnya itu tergenapi. Tuhan Yesus meninggal, mengalami siksaan yang amat sangat, bangkit, kemudian naik ke surga, itu agar digenapi. Maka Tuhan Yesus menemui murid-muridnya agar murid-muridnya tahu Tuhan Yesus itu bangkit, agar mereka tahu bahwa kitab-kitab segala tulisan yang ada di kitab-kitab Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Tuhan Yesus kita sudah mencurahkan Roh Kudus. Jadi mari kita terima segala Roh Kudus yang telah dicurahkan Tuhan di atas diri kita. Amin ya. Dan itu merupakan apa? Tuhan katakan sendiri, Tuhan Yesus turunkan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus itu kekuasaan yang Tuhan turunkan dari tempat tinggi, dari surga untuk kita. Amin ya. Di kuasa itu tertulis. Kuasanya apa? Kuasanya kalau kita orang-orang yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya, siapa yang apabila ada orang melakukan kesalahan, kalau orang itu mengampuni, dosanya diampuni. Tapi kalau tidak, dosanya tidak diampuni. Itu kekuasaan dari salah satu kekuasaan yang Tuhan katakan turun dari tempat tinggi. Jadi mari kita berbuat baik kepada setiap orang, karena kita tidak tahu ya siapa yang ada Roh Kudus atau siapa yang tidak. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk setiap perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus karena begitu baik, karena begitu luar biasa perkataanmu hari ini benar-benar menguatkan kami Yesus. Kami percaya Tuhan,
Roh Kudus-Mu Tuhan telah menghinggapi kami Tuhan, menghinggapi orang-orang yang benar-benar rindu dan haus akan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beracaralah dalam hidup kami Yesus, dan biarlah benih perkataan firman-Mu hari ini benar-benar menguatkan kami Tuhan, dapat menjadi berkat Yesus untuk kami Yesus, dan orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Kau benar-benar ada, benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.